أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan segala ciptaan, Tuhan yang tak pernah tidur dan tak pernah berhenti mengatur nikmat hamba-hambanya, Tuhan yang senantiasa melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemegang syafaatul uzma yang insya Allah akan memberi syafaat di hari akhir bagi kita semua, terutama jamaah Jumat di Mushola An-Nafi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan dalam kesempatan khutbah kali ini sebagai khatib saya akan berwasiat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, ayat yang senantiasa memiliki keutamaan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari Ja'far ibnu Musafir menciptakan kepada Zaid ibnul Mubarak As-Sa'ani, lalu menceritakan kepada Salam ibnu Wahab Al-Jundi, dilanjutkan kepada Taus, pada Ibnu Abbas, dan kepada Utsman. Maka Rasulullah memberi penjelasan tentang Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal khurb. Rasulullah menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Antara dia dan asma Allah jaraknya tidak lain hanyalah seperti antara bagian hitam dari bola mata dan bagian putihnya, karena saking dekatnya. Selanjutnya dari Al-Hafiz Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui dua jalur, dari Ismail Ibnu Iyas, dari Ismail Ibnu Yahya, dari Mis'ar, dari Atiyah, dari Abu Sa'id, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Isa ibnu Maryam alaihissalam diserahkan oleh ibunya kepada guru tulis untuk diajar menulis. Kemudian si guru mengatakan kepada Isa alaihissalam, tulislah Isa. Dan Isa pun bertanya, apa yang harus aku tulis? Si guru menjawab, Bismillah. Isa bertanya kepadanya, apakah arti Bismillah itu?
Si guru menjawab, aku tidak tahu. Lalu Isa menjawab, huruf ba artinya cahaya Allah, huruf sin artinya sinar Allah, huruf mim artinya kerajaan Allah, dan Allah adalah Tuhan semua yang dianggap Tuhan. Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang di akhirat. Al-Ba'u Baha'ullah, wasin sana'uhu, wal mim mamlakatuhu, wallahu ilahul alihat, warrahman rahmanud dunya wal akhirah, warrahim rahimul akhirah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya dan betapa dalamnya makna Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalimat yang menyanjung asma Allah sudah dilafalkan dan diajarkan oleh Allah melalui nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang harus dikatakan oleh seorang muslim untuk menggantikan pengutukan muslim terhadap syaitan. Sehingga Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, la taqul hakaza fa innahu yata'azamu hatta yakuna kal bait, walakin kul bismillahirrahmanirrahim fa innahu yasburu hatta yakuna kazzubabah. Janganlah hai orang-orang muslim kalian mengatakan celakalah wahai setan. Jangan, karena sesungguhnya setan nanti akan membesar hingga bentuknya seperti rumah. Tetapi katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya dia akan mengecil, setan itu akan mengecil hingga bentuknya seperti lalat. Demikian itu terjadi karena berkah kalimah Bismillah. Karena itu pada permulaan setiap perbuatan dan ucapan disunahkan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillah disunahkan pada setiap permulaan pekerjaan berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan kullu mri'in la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa adzab. Setiap perkara, setiap perbuatan atau ucapan yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tidaklah sempurna. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, disunahkan pula kita membaca Bismillah pada permulaan wudhu berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan di dalam Musnad Ibnu Ahmad, Imam Ahmad dalam kitab-kitab Sunan, melalui riwayat Abu Hurairah dan Sa'id Ibnu Zaid serta Abu Sa'id secara marfu, yaitu la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah atau bismillah di dalam wudunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara para alim ulama yang mewajibkan mengucapkan baca bismillah juga terkait dengan zikir. Dan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya secara mutlak, yaitu mengucapkan bismillah sebelum berzikir. Membaca bismillah disunahkan pula di saat hendak melakukan penyembelihan. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i dan segolongan ulama lainnya mengatakan demikian. Ulama lain mengatakan wajib dikala hendak melakukan zikir, juga wajib secara mutlak menurut pendapat sebagian lain dari mereka. Maka kita akan melihat betapa pentingnya bismillah dikatakan baik secara jahar maupun khafi oleh kita sebelum perkara atau perbuatan atau tindakan kita mulai.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berangkat dari pengertian ini, Bismillahirrahmanirrahim, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua pendapat di kalangan ahli bahasa atau ahli nahwu dalam masalah lafaz yang dijadikan ta'alluq oleh huruf ba dalam kalimat bismillah. Apakah ba berupa fi'il atau ba di dalam bismillah sebagai isim? Keduanya sama-sama mendekati kebenaran. Masing-masing pendapat memang terdapat contohnya di dalam Al-Quran. Pendapat yang mengatakan bahwa ta'alluq ba berupa isim hingga bentuk lengkapnya menjadi seperti berikut, dengan menyebut asma Allah kumulai sebagai ibtida. Contoh di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh itu berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Hud ayat 41. Sebaliknya, para ulama yang memperkirakan ba di dalam bismillah dalam bentuk fi'il, baik fi'il amar ataupun khabar, dapat kita lihat contohnya seperti dalam surah Al-A'la ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kedua pendapat tersebut, baik yang memperkirakan sebagai fi'il, pasti mempunyai masdar. Maka kita boleh memperkirakan ta'alluqnya dalam bentuk fi'il atau masdarnya. Yang demikian itu dengan pekerjaan yang akan dibacakan basmalah untuknya. Misalnya ketika ingin duduk, ketika ingin berdiri, makan, minum, membaca, wudhu, sholat, maupun di saat menulis, maka kita perlu membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hal demikian sangat dianjurkan oleh Rasulullah dikala hendak kita melakukan semua hal yang disebutkan di atas untuk memperoleh berkah dan rahmat serta pertolongan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada kesempatan Jumat kali ini. Semoga bermanfaat dan kita selalu mengingat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baik sebelum dan sesudah perkara kita lakukan dan setelah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahsin kulli buldanil muslimin khususan Indonesia hadza. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'aziz yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.